PPT berikutnya. Nah, ini itu keterangan kita, dia bukan Al-Quran, bukan Al-Quran. Selanjutnya yaitu bal tamamu shaum bikafil jawari kulliha amma yukrahullah ta'ala. Namun sempurnanya puasa adalah dengan memelihara seluruh anggota badan dari segala yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Bal yang bagi antafadul aini anin nadri. Oleh karena itu hendaklah engkau memelihara mata melihat ke arah yang tidak disukai Allah, yang perkara yang dimakruhkan oleh Allah. Walisan anin natki, dan lisan dijaga dari perkara, dari ucapan bima layak nikah, dalam perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian wal udun anil istima ilama haramahullah ta'ala, dan telinga dari pendengaran hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu adab-adab kita berpuasa. Hendaklah kita menjaga anggota badan kita dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mata kita harus dijaga dari pandangan-pandangan yang tidak ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisan kita, seluruh anggota badan intinya kita harus dijaga sebaik-baik mungkin dalam melaksanakan atau dalam menyempurnakan ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'inal mas dilanjut. Belum jangan dulu dipindah tabelnya. Fa'inal mustami'a syarikul qail wa ahadul mubtabi'in. Nah, karena orang yang mendengarkan memiliki kedudukan, maka sesungguhnya orang yang mendengarkan memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang dengan orang yang mengucapkan. Wa huwa ahadul mubtabi'in, dan dia salah seorang dari orang yang melakukan ghibah, istilahnya mah. Ketika kita kalau ghibah, karena itu ghibah itu sudah santapan sehari-hari kita itu ya. Mudah-mudahan kita diraksa dari dosa yang telah dilalui itu, dari dosa ghibah. Kalau obrolannya itu ghibah, tapi kalau tidak mah ya bagus gitu. Wa kadzalika takuku jami'al jawari kama takul batna wal farja. Nah, ketika kita berangkat ke Cianjur melihat perempuan ninggal istri anu geulis kawanti-wanti, endah kabina-bina geulis bawa tinggal jadi, endah bawa tiga dratna cenah. Syahwat yang ada diri kita itu naik. Geulis itu. Langsung ada istilahnya timbul hasrat, timbul perasaan gitu, geulis. Pokoknya mah syahwat, mengundang syahwat gitu. Nah, itu salah satu perkara yang memang harus dijaga saat puasa. Kemudian khamsu yaftiruna shaimun, 5 perkara atau 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa yang orang yang sedang berpuasa. Pertama ada
kidib, yaitu berbohong. Yang kedua ada gibah. Gibah itu menceritakan kejelekan orang lain. Terus ada namimah, mengadu domba. Ada yaminul kadibah, sumpah palsu, nadru bisahwat, dan melihat dengan syahwat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga hal-hal yang dapat membatalkan pahala daripada puasa. Sahabat semua, memang saya juga masih belajar gitu dalam puasa itu. Hal-hal yang tadi disebutkan itu saya pribadi gitu masih merasakan belum sempurna. Tetapi alangkah baiknya kita semua bisa saling mengingatkan, saling bertapahum bersama, saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Mudah-mudahan kita semua selamat dalam ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Kemudian dilanjut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama saum junnatun, wa idza kana ahadukum shaiman fala yabsuk wala yajal fa inni mra'u wa talahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Rasulullah dalam hadisnya bersabda yang artinya sungguhnya puasa itu perisai atau tameng. Jannatun itu perisai, kalau jannatun itu surga, kalau jinan itu hati. Jannatun itu perisai atau tameng. Oleh karena itu, apabila salah seorang kita yang sedang berpuasa hendaklah berucap kata-kata kotor, berbuat maksiat dan berbuat kodohan, dan juga ada orang yang mengajak berkelahi kepada kita atau memaki kepada kita, maka hendaklah kita harus mengucapkan inni shaimun, sesungguhnya saya itu berpuasa. Oleh Allah Subhanahu wa taala bakal dijaga, bakal dijadikan perisai, bakal dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa jtahid, dilanjut ke PT-nya. Summa jtahid antuftiro ala tu'amil halal. Ala tu'amil halal wala tastaksir panazida ala ma ta'kuluhu kullalailatin. Kemudian engkau harus berusaha untuk berbuka dengan makanan yang halal. Nah, adab selanjutnya yaitu kita semua harus berbuka dengan makanan-makanan yang halal. Pastilah insya Allah makanan yang halal semuanya itu pasti halal. Dan jangan wala taksub bajida alama takuluhu, dan engkau jangan menambah porsi makanmu melebihi yang biasa engkau makan pada setiap malamnya. Misal ketika kita malam suka makan itu sebanyak 1 kali, tapi dengan adanya puasa itu kita semua makan lebih dari 1 kali. Nah, jangan seperti itu. Fala farqa idza stafaita ma ta'tada an taqulahu daftaini fi daf'ihi. Itu layaknya, karena itu yang kamu lakukan atau yang kita lakukan itu, yang kita lakukan makan berlebih-lebihan saat berbuka, menjadi salah satu gambaran bahwasanya ketika kita berpuasa itu kan intinya harus menahan hawa nafsu, ya. Jangan harus terjaga nafsu kita. Tetapi ketika kita berbuka pada waktu maghrib, seolah-olah kita itu balas dendam dengan makanan-makanan yang telah dihidangkan. Ketika kita biasa makan sehari itu, siang itu 2 kali atau 3 kali,
Dan pas waktu maghrib ketika berbuka langsung segala dihabak, dingin-dingin bala-bala, terus bacil, seblak, acan sangu, sarang lauk paukna. Terus berlebih-lebihana itu teh jangan sekali-kali dilaksanakan, karena kita harus menjaga adab atau tata krama kita dalam berpuasa. Padahal kan tujuan berpuasa itu untuk menghancurkan syahwat dan melemahkan kekuatanmu yang dengannya engkau akan menjadi kuat. Ku ayana saum, syahwat kita menurun, nafsu kita menurun, sabar kita menurun. Itu kan salah satu puasa yang kita jalani ini dengan tidak sengaja kita itu sudah bisa disiplin terhadap waktu. Contoh ya, Dina 1 menit lagi ketika kita menghidangkan makanan, waktu maghrib itu 1 menit lagi, 1 menit bedug atau 1 menit azan. Nah itu teh belum bisa dimakan, kita masih bisa memandang gitu, masih bisa memandang makanan hidangan tersebut gitu. Karena itu dengan tidak terasa kita itu sudah disiplin dalam waktu, dalam rangka berpuasa. Karena kalau kita memakan walaupun itu 1 menit lagi menuju buka, kita makan hidangan tersebut, tetap puasa kita batal gitu. Mudah-mudahan kita semua ada dalam ridhonya dalam melakukan berpuasa dan bisa menjaga adab-adabnya. Leheng gitunya, leheng dina makanan eta teh, makanan anu dimakan teh halal, ieu kumaha lamun haram, naudzubillah-nya. Mudah-mudahan kita mah enggak gitu. Salah satu kan puasa itu bisa menyetarakan antara orang-orang yang suka berpoyak-poyak makan biasa sehari-harinya, tetapi dengan adanya bulan Ramadan itu bisa ditahan. Bisa menyetarakan dengan orang-orang yang di bawahnya, karena di setiap hari pun ada orang yang tidak mampu, orang yang memang kurang dalam makan, minum, masih kekurangan. Nah, dengan adanya suap puasa, kita itu sama rata. Dilanjut. Faida arafta makna saum fastakbiru minhu mastata'ta. Apabila maka tatkala kamu sudah mengetahui makna daripada puasa, maka perbanyaklah hal-hal yang perbanyaklah melakukan sebatas kemampuanmu. Jadi biqadil imkan saja, jangan ingin mengejar ibadah puasa. Kurang mah tingkatan biasa gitu, tingkatan awam, beda sama tingkatan para anbiya, para siddiqin, para mursalin, para ulama gitu, hanya sekedar orang awam biasa kita itu. Mudah-mudahan ya sedikit-sedikit kita belajar menjaga dari hawa nafsu, menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Fa'innahu asasul ibadah, karena puasa itu sebagai asas dasar ibadah. Wa miftahul kurubat dan pendekatan atau kunci pendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kunci mendapatkan pendekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam
keistimewaan bulan Ramadan itu sampai Rasulullah SAW bersabda, kullu hasanatin bi asyri amsalihha illa sab'i mi'atin di'fin ila shaum. Setiap amal kebaikan memperoleh balasan 10 hingga 700 kali lipat. Kecuali puasa. Nah, fa'innahu, maka sesungguhnya puasa itu li wa ana ajubihi. Li untukku wa ana ajubihi, dan aku yang akan membalasnya. Aku di situ yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa mah ibadah khusus. Ibadah khusus yang tidak berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika kita ibadah sholat katingali takbirna, katingali niatna, katingali sedukuna. Ketika kita ibadah zakat katingali memberikan harta zakatnya. Ketika kita ibadah haji kelihatan naik pesawatnya. Nah, kecuali dengan puasa. Puasa itu hanya Allah saja yang bisa menilainya. Allah yang bisa merekamnya atau merekapnya. Kita itu hanya sekedar menjalankan. Makanya pahala puasa itu Allah saja yang mengetahui, bukannya setiap ibadah itu Allah yang memberikan pahala. Iya Allah, tapi ini khusus. Saum itu khusus Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau ganjaran-ganjaran pahala-pahala yang ibadah yang lainnya mah itu sebagian orang pasti tahu pahala sholat sunat apa. Kalau sholat sunat sebelum subuh pahalanya apa. Ketika kita puasa di bulan Rajab, sunat bulan Rajab pahalanya apa. Ketika kita puasa Asyura pahalanya apa. Nah kan itu ibadah pada Allah, tapi kan kita semua mengetahui pahalanya, poin-poin pahalanya. Tetapi kalau puasa itu hanya sekedar Allah saja, hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dohirnya pun kita tidak bisa membedakan antara orang yang berpuasa betul-betul dengan orang yang berpuasa yang tidak berpuasa. Karena katingalina we nya urang lamun katingali batu teu puasa eta teh misalna ngalebuk cai dina siang hari atau nama kanaon gitu nya. Nah, itu pun ya orang yang tidak berpuasa itu bisa menahan makan minum. Makanya ganjaran puasa itu dikhususkan atau dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut. Bahkan hadis kembali Rasulullah SAW, waladi nafsi biadihi lakulku famisoimin atibu inda min rihil miski. Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku, waladi nafsi, demi zat dalam jiwaku, berada dalam tangan atau genggaman tangannya, sungguh bau yang tidak sedap dari mulut yang sedang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu lebih baik, lebih wangi aromanya daripada minyak wangi misik. Ini kan ada kontroversial. Namun ketika kita melakukan mengutarakan hadis-hadis yang dhaif itu untuk keutamaan itu lifadoil amal itu tidak apa-apa gitu. Untuk motivasi saja. Mudah-mudahan kita meningkat dengan adanya keterangan seperti itu, jadi semangat puasa kita. Yaqulullah ta'ala aja min qail innama yadu syahwatahu wa ta'amatu wa syarabahu min ajli fasomu li wa na'adzu bihi. Sungguhnya orang yang telah meninggalkan syahwatnya, makan dan minum karena Allah,
maka puasanya itu untuk Allah dan Allah lah yang akan membalasnya. Nah, itu jadi spesialnya itu puasa itu hanya Allah yang membalasnya. Kita tidak tahu dengan hal-hal pahala-pahala. Mungkin saja kita itu apa wasilahnya masuk surga itu bukan hanya sekedar beribadah puasa gitu, tapi ada amal-amalan dalam meninggalkan ibadah mah naon gitunya ibadah orang mah dina lamun salatna masih keneh ingat ka ditu ingat ka dieu dina puasana masih keneh alanggar dina perkara-perkara anu mata ngabatalkeun kana pahala puasana. Tapi mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa di surga itu terdapat pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Nah, Ar-Rayyan itu pintu surga yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun illa imun kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, spesialkan puasa itu dari mulai pahalanya itu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai tidak ada batasnya. Kalau hari-hari biasa itu bulan-bulan biasa itu 1 sampai 10 sampai 700 kali lipat saja. Tetapi spesialnya bulan Ramadan itu kita oleh Allah diberikan diskon atau Allah itu sedang memberikan diskon kepada kita. Tinggal kitanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Mencari keridhaan Allah. Apalagi sekarang 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, di mana itu sebagai bulan itqu minan nar, pembebasan dari api neraka, pembebasan api neraka. Terus sebelumnya 10 bulan sebelumnya pun itu syahrul maghfirah, 10 hari sebelumnya pun itu sebagai bulan rahmat. Nah, itu spesialnya bulan puasa. Mudah-mudahan dengan adanya sanad ini kita semua dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diturunkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fahada al-qadru min syarhi ta'ati praktika min hidayatil hidayah. Maka ini sekedar penjabaran keterangan syarah taat, syarah berbakti, adab-adaban yang dilakukan ketika kita berpuasa yang ditulis atau bersumber daripada kitab Bidadayatul Hidayah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani daripada kitab karangan Imam Ghazali. Nah, ya. Mungkin cukup sekian dari saya materi-materi walaupun sedikit gitu karena waktu dan juga situasi ini karena kan kaminallah wa in kana syarran nafsi khudma sofa dan mengkadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Kang Muhammad Fikhan Ilhami yang telah menyampaikan materinya, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita. Kita doakan mudah-mudahan Kang Muhammad Fikhan ini bisa selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan, yang kita petik dari materi tersebut bisa bermanfaat sampai kapanpun, baik hari ini maupun di masa yang akan datang.
dan kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Gimana Teh Siti ini? Gimana Teh Siti ini? Katanya ada ice breaking nggak? Katanya ada ice breaking nggak? Udah siap, penampilannya udah siap. Penampilannya udah siap Bu? Oh udah. Oh, udah. Udah. Ya baik sahabat semua. Tes ada. Baik sahabat semua. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan ceramah inti dari Kang Fikran Ilhami. Selanjutnya yaitu seperti biasa akan ada penampilan video kreasi dari ekstrakurikuler keagamaan, khususnya pada dari divisi kaligrafi. Sebelum kita menyaksikan videonya, biar kita memancing semangat dan juga mendobrakkan energi dari tubuh-tubuh kalian ya, kita cek jargon dulu. Ya, bagi Akang dan kita semuanya bisa di-on-kan ya, bisa dihidupkan mic-nya. Kita sama-sama cek jargon terlebih dahulu. Siap Teh Siti? Teman-teman semua ikutin ya di mic-nya. 1, 2, 3. Tafah berubah 1, 2, 1. Masya Allah, sangat biasa saja ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, meskipun kita hawa-hawa tidur ya, hawa-hawa mengantuk, apalagi tadi ketika kita mendengarkan ceramah itu istilah Sundanya masa di PPND ya gitu. Tapi kami harap di sini kalian semua itu masih tetap semangat itu, karena sebentar lagi akan ada penampilan video. Diarahkan ke YouTube. Ya, bagi sahabat semuanya yang berada di Google Meet yang ingin menyaksikan dan ingin menonton persembahan ya kreasi seni yang telah dipersiapkan ya dari jauh-jauh hari itu ya, bisa ditonton saja lewat streaming YouTube kita, yaitu di YouTube Man Satu Cianjur. Nah seperti itu. Sok bagi Akang dan kita semuanya, bila ingin melihat penampilan kreasi seni dari anggota EKK itu bisa melalui streaming YouTube. Ikuti persilakan ya. Dimulai. Matikan ya teman-teman. Hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya hubba fa huwa imadi yawmal ma'adi nabiyuna Nabiyuna
Baik, alhamdulillahirabbil alamin, penampilan video kreasi dari EKK sudah sama-sama kita saksikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, apalagi tadi itu kaligrafi tulisan-tulisan berciri khas agama Islam gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa melihat keindahannya gitu, daripada penulisnya juga pada indah-indah ya. Mungkin itu saja penampilan video pada hari ini. Untuk besok-besoknya lagi akan ada surprise kejutan. Jadi dari Akang dan Teteh semuanya harap ikut ya, sama-sama menyaksikan gitu dari awal sampai akhir kegiatan Sanlat Daring ini, karena akan ada kejutan-kejutan surprise yang menanti kalian gitu. Lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu penutup yang dinanti-nanti oleh kalian ya, apalagi yang udah matanya berat ya. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut istighfar sebanyak 3 kali dan ditutup dengan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Kang Muhammad Fikhan Ilham yang telah berbagi ilmunya, dan terima kasih banyak juga kepada akang kita semua, baik itu panitia dan itu peserta. Mudah-mudahan dengan hadirnya akang kita semua hari ini bisa menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami selaku MC mohon maaf apabila banyak kesalahan baik itu perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafakur 2021. Iya, sangat meriah sekali ya, walaupun agak keterpaksaan gitu ya. Jangan lupa besok ya Kang dan Teteh semuanya, diharapkan bisa mengikuti kembali. Ya, boleh saya keluar ya semuanya, karena acara sanlat dari ini sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.